Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 2021 tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39b. Demikian dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Pada masa pasion ini, kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus. Kita perlu merenungkan hal ini agar kita semakin menyadari bahwa Yesus benar anak Allah, juru selamat manusia dan dunia. Dia bertindak bukan atas kehendak sendiri, tetapi atas kehendak Bapa. Dalam nas yang kita baca tadi, Yesus berdoa di Taman Getsemane dengan hati yang sedih, bahkan perasaannya seperti mau mati, dikatakan di dalam ayat 38. Menunjukkan betapa beratnya tugas yang telah dibebankan kepada Yesus demi keselamatan dunia ini. Secara daging, tentu ini adalah penderitaan yang menyakitkan. Sehingga Yesus memohon sekiranya cawan itu boleh lalu daripadanya. Artinya Yesus memohon sekiranya penderitaan itu jangan dia yang menanggungnya. Namun di balik permohonan itu jauh lebih besar ketaatannya kepada Bapa. Hal itu terungkap dalam doa yang diungkapkan dalam doa ini yang mengatakan, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah." Saudara-saudari, dalam kesedihan dan penderitaan, Yesus tetap tunduk kepada Bapa, bahkan hingga puncak penderitaannya di kayu salib. Hal itu terucap dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib, khususnya yang terakhir Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Hal itu menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa pasion ini, hendaklah kita semakin menyadari kasih Allah sungguh besar dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan dunia ini. Maka berbahagialah orang yang percaya karena telah beroleh keselamatan. Bagi yang belum percaya, hendaklah menerima Yesus. Mari, tunjukkanlah sikap hormat, tunjukkanlah rasa syukurmu bagi Dia yang telah menyelamatkanmu dari kuasa iblis. Sebagaimana Yesus tunduk kepada Bapa, demikianlah hendaknya pengikut Kristus yang telah diselamatkan juga tunduk kepada Allah Bapa. Apapun yang hendak engkau lakukan, biarlah seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga, baik dalam suka maupun duka, baik saat engkau sehat atau sakit, dalam susah ataupun sedih. Sebab Allah merancang sesuatu yang terbaik bagi kita dan juga bagi dunia ini. Katakan, "Ya Bapa, terjadilah seperti yang engkau kehendaki." Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat bagi dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kami semakin menyadari akan kasih Allah yang sungguh agung itu, yang merelakan anaknya Yesus Kristus untuk mati sebagai ganti kami umat manusia yang penuh dengan dosa ini. Dan kami sungguh meneladani Kristus yang benar-benar taat hanya kepada kehendak Bapa. Dan hal itu pula yang mengajarkan kami untuk senantiasa tunduk kepada Tuhan dalam segala hal yang akan kami kerjakan di dunia ini. Biarlah dalam perenungan akan penderitaan Kristus, kami semakin sadar diri untuk benar-benar mengikut Engkau
dan selalu bersyukur atas kasih setiamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam aktivitas hari ini. Tetap jagalah protokol kesehatan.